Segala sesuatu yang terjadi, terjadi karena suatu alasan. Kehidupan yang tidak mempunyai tujuan, adalah hidup yang sia-sia. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan, atau kesenangan jasmani, tetapi pada pemahaman yang benar tentang alam semesta. Kebahagiaan yang abadi hanya dapat dicapai melalui pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Cinta adalah kegembiraan yang menyertai pemahaman tentang suatu objek yang baik. Pikiran yang terarah pada kebahagiaan, tidak dapat dikuasai oleh kesedihan yang terus-menerus. Kebahagiaan bukanlah hadiah dari nasib atau takdir, tetapi sebuah pencapaian yang dapat diperoleh melalui pikiran yang bijaksana. Kebijaksanaan terletak dalam kemampuan untuk mengendalikan emosi, dan keinginan yang tidak beralasan. Moralitas sejati didasarkan pada kebijaksanaan dan pengendalian diri. Orang yang hidup dalam ketaatan terhadap kebenaran dan kebijaksanaan, hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Kebenaran tidak tergantung pada otoritas, tetapi pada rasio dan penalaran yang jelas. Agama seharusnya tidak digantungkan pada dogma dan kepercayaan yang tidak masuk akal, tetapi pada pemahaman yang benar tentang alam semesta. Tujuan agama sejati adalah untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang bebas, bijaksana, dan bahagia. Hukum alam adalah hukum tertinggi yang mengatur alam semesta dan mengikat kita semua. Segala sesuatu dalam alam semesta berada dalam ketertiban yang sempurna dan diatur oleh hukum-hukum alam. Hukum alam tidak dapat digantikan atau diubah oleh hukum-hukum manusia. Kebebasan sejati adalah kesadaran akan kebutuhan alamiah kita, dan kemampuan untuk mengikuti hukum alam. Kebijaksanaan dan kebebasan berasal dari pemahaman yang mendalam tentang realitas dan kesadaran akan tempat kita dalam alam semesta. Pikiran yang bijaksana tidak terikat oleh prasangka dan pandangan sempit, tetapi terbuka untuk pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Perjuangan terbesar dalam hidup adalah melawan hawa nafsu dan keinginan yang tidak rasional. Kebajikan sejati adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan kebebasan, bukan karena dorongan emosional atau keinginan duniawi. Kemurahan hati dan kasih sayang adalah puncak kebajikan manusia. Keadilan adalah prinsip dasar dalam masyarakat yang adil, di mana setiap orang diperlakukan dengan sama dan tidak ada diskriminasi. Kehidupan moral adalah hidup dalam kesadaran tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketakutan adalah akar dari kebodohan, kebencian, dan ketidakmampuan untuk memahami realitas. Kesadaran akan kematian adalah motivasi yang kuat untuk menghargai hidup, dan menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Keberuntungan bukanlah kekuatan yang dapat diandalkan, tetapi hasil dari kombinasi kebetulan dan keadaan alam. Ketidakadilan dalam masyarakat menghasilkan ketidakharmonisan dan ketegangan sosial. Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan pikiran, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Pemahaman yang benar tentang diri kita sendiri dan keadaan kita, adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari, dan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Orang bijaksana memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan penghargaan, tanpa memandang perbedaan sosial atau budaya. Kebenaran tidak selalu populer, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Kemarahan dan kebencian hanya memperburuk keadaan dan menghalangi pemahaman yang benar. Keserakahan adalah sumber penderitaan, sedangkan kedermawanan membawa kebahagiaan sejati. Penghargaan dan hukuman yang adil adalah instrumen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis.
Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh rasa syukur dan apresiasi terhadap semua yang ada. Keserakahan tidak pernah membawa kepuasan yang sejati, tetapi hanya menciptakan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Kesederhanaan adalah kunci untuk hidup dalam harmoni dengan alam, dan menghindari hambatan-hambatan yang tidak perlu. Kekuasaan absolut dan tirani adalah ancaman bagi kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik yang konstruktif adalah sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan, bukan untuk mencemooh atau merendahkan. Ketidaktahuan adalah akar dari prasangka dan diskriminasi. Kebenaran tidak dapat diwariskan atau diberikan, tetapi harus ditemukan dan dipahami secara individual. Pemahaman yang benar tentang agama dan spiritualitas melibatkan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Pikiran yang terbuka dan penalaran yang objektif adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ketakutan akan kegagalan tidak boleh menghentikan kita untuk mencoba dan berusaha mencapai tujuan kita. Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang diisi dengan tujuan yang baik dan dilakukan dengan integritas. Penghargaan yang sejati berasal dari pencapaian yang diperoleh melalui usaha dan dedikasi yang sungguh-sungguh. Keterikatan pada benda material dan keinginan duniawi hanya akan membawa penderitaan dan ketidakpuasan. Kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia adalah langkah awal dalam membebaskan diri dari tekanan dan kecemasan yang tidak perlu. Keberanian adalah kualitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dalam hidup. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi yang penting adalah upaya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Toleransi adalah prinsip penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Kepercayaan diri yang sehat didasarkan pada pemahaman yang baik tentang diri sendiri dan kekuatan serta kelemahan kita. Ketidaktahuan adalah akar dari prasangka dan konflik antar manusia. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kemampuan untuk menerima ketidakpastian tersebut adalah tanda kebijaksanaan. Kemajuan dan inovasi terjadi melalui pemikiran kritis dan keberanian untuk mempertanyakan status quo. Kekuatan sejati berasal dari kebijaksanaan dan pengendalian diri, bukan dominasi dan penindasan. Kebenaran tidak dapat dicapai melalui dogma dan kepercayaan yang fanatik, tetapi melalui penalaran dan pemeriksaan kritis. Pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri membantu kita untuk hidup dengan autentik dan memahami motivasi dan tindakan kita sendiri. Pemahaman yang benar tentang cinta melibatkan kasih sayang tanpa batas dan penghargaan terhadap keberagaman manusia. Kesehatan pikiran dan tubuh saling terkait, dan perawatan diri yang baik melibatkan perhatian terhadap kedua aspek tersebut. Pemahaman yang baik tentang keadilan melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan dalam masyarakat. Pengalaman adalah guru terbaik, dan kita harus belajar dari kesalahan dan kegagalan kita. Ketidakadilan sosial adalah ancaman bagi kehidupan yang adil dan harmonis, dan kita harus berjuang untuk mengubahnya. Keberanian adalah kekuatan untuk berdiri teguh dalam keyakinan kita, bahkan jika itu tidak populer atau menghadapi penentangan. Keterbukaan pikiran adalah landasan untuk pertumbuhan intelektual dan kemajuan sosial. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi kekuatan untuk hidup dengan sederhana dan menghargai apa yang kita miliki. Kebenaran tidak dapat dicapai melalui kesombongan atau kepercayaan dogmatis, tetapi melalui kerendahan hati dan semangat penelitian. Penerimaan diri adalah langkah awal untuk mengembangkan rasa harga diri yang sehat dan kebahagiaan pribadi.
Kesabaran adalah kualitas yang penting dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan jangka panjang. Pertemanan yang sejati didasarkan pada saling pengertian, saling dukung, dan saling menghormati. Kesadaran akan kebersamaan kita dengan alam semesta dan semua makhluk hidup membantu kita untuk hidup dalam kerja sama dan harmoni.